masih bersama kami di rumah Mama Dede. Nah, ada nanya lewat Instagram, En? Ada dong nih dari Sabto 3061. Wih, itu langganan, En. Halo Sabto. Assalamualaikum Mama. Ya, Waalaikumsalam Sabto. diajak aja En, jadi tim kreatif, En. Iya bener, lumayan ya. Penonton setia berarti. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan ada manfaat. Ada manfaat. Mama yakin bedu banyak Sabto yang lain. Iya. Ini jangan-jangan banyak orang cuma pinjem satu akun, Nek. Sotoy lu. Naon. Galau nih, Mah. Ada apa Sabto? Apakah tertawa yang berlebihan juga dilarang dalam Islam meskipun dalam situasi candaan atau ada tontonan yang benar-benar lucu? Terima kasih. Wassalamualaikum. Kalau memang ada tontonan yang benar-benar lucu, kita tertawa itu normal. Yang tidak normal, tidak lucu, kita ketawa. Tuh bener. Tapi dilarang terus-menerus nonton yang lucu. Hati kita lama-lama keras. Lama-lama hati kita mati. Nonton yang lucu aja. Berapa jam hidup kita buat ngelucu? Berapa jam buat baca Quran? Berapa jam buat zikir? Berapa jam buat sholat? Berapa jam buat ngapalin ayat dan hadis? Itu yang dipikirkan. Sekali-kali buat menghibur diri, Sabto boleh ada tertawa. Lihat film lucu boleh. Tapi kalau terus-menerus harus seimbang hidup kita. Berarti orang nggak boleh tuh punya hobi apa? Hobi nonton film horor, nonton film komedi, nonton film drama. Itu nggak bisa dijadikan hobi boleh bedu, tapi hobi itu sekedarnya. Biar kita nggak bete. Kan hidup ini kalau terus-menerus nggak ada hiburan, jenuh, betul. monoton, bete. Ngelihat horor sekali-kali boleh, jangan terus-menerus. Iya. Melihat yang lucu sekali-kali boleh. Coba kalau lihat film-film kartun kan, yang namanya tikus tuh diuber-uber, itu ketawa. Mama aja kalau cucu lagi nonton ketawa, tapi jangan berlebihan. Boleh menghibur, bisa ketawa gitu kan. Oke. Udah kelelep hidup lagi. Itu kalau si Amira, si Abio nonton, nenek ikut nonton. Sekedarnya. Iya, kejedot itu cek, badan langsung Mek. langsung kayak kertas. Gepeng, jadi deui. Tuh kan. Kalau bedu nggak bisa udah gepeng. Nggak bisa jadi deui. Apa nih gepeng ini, Mah? Nah, Nek, sekarang ada pertanyaan dari Reki Harfinda. Reki Harpinda, RH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Reki Harpinda. Galau nih, Nek. Ada apa? Galau nih, Mah. Mama saya mau tanya. Bolehkah kita tertawa terbahak-bahak dengan tujuan menghilangkan stres yang belum hilang? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Anda stres belum juga hilang, bukan dengan tertawa terbahak-bahak. Karena tadi dikatakan surat Al-Fat ayat 4, orang yang beriman, yang hatinya tenang, yang dikirim oleh Allah rasa ketenangan. Bukan dengan tertawa terbahak-bahak. Stres bukan makin hilang, makin stres malahan mah. Tertawa terbahak-bahak. Ketemu pohon tertawa, ketemu batu tertawa. Makin stres, itu salah. Jadi harusnya kita makin mendekat kepada Allah. Biar hati kita tenang. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah kalian, dengan zikir kepada Allah hati kalian tenang. Zikirnya kapan? Nih menenangkan hati kita. Kapan zikirnya? Anda lihat Al-Ahzab 4142. Ya ayyuhalladzina amanu dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hei orang yang beriman, ingat kepada Allah dengan ingatan yang banyak dari pagi sampai petang. Bukan dengan ngelucu, bukan dengan tertawa yang terus-menerus, bukan. Tapi ingat kepada Allah, hati kalian dijamin akan tenang. Itu jaminan Allah. Kalau Allah berjanji tidak pernah mengelak dari janjinya. Begitu caranya. Oke, Nek. Sekarang ada pertanyaan dari jamaah lewat virtual, Nek. Lihat virtual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Galau nih, Mah. Ada apa? Mah, di kampung saya ada ustadz favorit yang disukai oleh masyarakat. Baik ibu-ibu, bapak-bapak, maupun anak muda. Ustadz ini disukai karena sangat lucu dalam menyampaikan ceramahnya. Jamaah selalu dibuat tertawa terpincal-pincal. Namun di balik itu, dia tetap menyelipkan pesan-pesan dakwah yang cukup mengena dan berkesan. Nah, yang saya tanyakan, Mah, bagaimana hukumnya mencampurkan cerita-cerita lucu dalam ceramah? Karena itu sangat disukai oleh masyarakat. Terima kasih, Mah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya, Bro? Santi. Santi, Ibu Santi. Ibu Santi. Dan siapapun Anda. Memang di masyarakat kita ada penceramah yang ngocol terus-menerus. Boleh kita berceramah
diselang-seling canda sekedarnya. Karena kalau kita ceramah 2 jam, kalau nggak ada canda orang bete bisa ngantuk. Ngantuk. Tapi kalau terus-menerus, walaupun diselingin dengan dakwah, maaf, begitu jamaah pulang, yang diingat oleh mereka bukan ilmu agamanya, tapi candaannya. Ini sudah rusak. Lama-lama mereka, apalagi punten dalam tanda kutip, Mamah tidak pernah nyindir. Tidak sedikit penceramah bapak-bapak ngomongnya porno. Mungkin ada yang ketawa, tapi terus terang batin kecil Mamah jijai gue ngedengarnya, merinding. Kok bisa begitu? Jadi sekedarnya kita bikin dalam ceramah biar orang nggak ngantuk. Sekedarnya kita bikin orang tertawa biar orang nggak bete. Masukkan kepada mereka ilmu-ilmu tentang Al-Quran dan Sunnah Rasul, diselingi canda sedikit biar mereka ngerti. Tapi kalau dengan lawakan-lawakan yang banyak, dan ini banyak disukai oleh masyarakat, artinya begitu mereka pulang, yang diingat bukan ilmu agamanya, tapi candaannya, rugi. Hati-hati. Lama-lama mereka yang datang ke situ lucu kalau dia mah, yang dengerin lucunya doang, bukan ilmu agamanya. Ini yang salah. Tidak disukai oleh Allah. Jadi sekali lagi, Ibu Santi, memang saya juga melihat ada orang ceramah bercanda aja, itu kurang bagus. Karena ilmu agamanya kurang diserap, yang diserap oleh jamaah hanya candanya. Akhirnya kalau dia akan ceramah di suatu tempat, orang-orang bilang, "Hayu, dengerin ceramah dia, lucu dia mah." Lucunya bukan ilmunya. Ilmunya yang kita serap, bukan lucunya. Apa gunanya hanya kelucuan tanpa ilmu? Itu ilmunya akan hilang. Karena terlalu dosis bercandanya yang kebanyakan. Baik, Mama, terima kasih Mah buat tausiahnya. Mama boleh istirahat dulu, Mah. Oke. Bau mulut. Sasha bebas bau mulut. Jadi Ibu dari tadi soalnya memperhatikan EN, sepertinya kayaknya nggak fokus semua. Kayak gelisah-gelisah gitu. Kamu kenapa sebenarnya, En? Bukannya gelisah, Mas Bedu. Cuma En ngerasa kayaknya nafas En hari ini nggak seger deh. Jadi agak nggak enak nih pakai face kayak gini. Jadi En jadi agak nggak fokus dengan tausiah nenek. Maaf ya, Nek. Berarti itu jangan-jangan itu bau mulut tuh, En. Emang En nggak gosok gigi? Ih, sikat gigi dong, Mas Bedu. Tapi kok tetap nggak enak ya? Nah, nih pasti ya, En gosok giginya bukan pakai ini. Apa tuh, Mas Bedu? Nih, sekarang Mas Bedu selalu menjaga kesehatan mulut dan gigi setiap hari pakai ini. Sasha, pasta gigi halal dengan kandungan siwak asli dan ekstrak daun sirih. Siwak memiliki fungsi sebagai antibakterial alami yang dapat melawan bakteri penyebab plak dan juga bau mulut. Sedangkan ekstrak daun sirihnya ini bisa membuat nafas kita segar sepanjang hari. Wah, kalau pakai siwak asli pastinya halal dong. Iya dong, En, sudah pasti halal. Karena pasta gigi Sasha tidak mengandung alkohol dan bahan-bahan lain yang berasal dari hewan. Alhamdulillah ya Mas Bedu, sekarang udah ada pasta gigi halal yang cocok untuk kebutuhan kita. Iya dong, selain itu karena mengandung siwak asli, insya Allah kalau kita pakai pasta gigi Sasha, kita sudah seperti menjalankan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, lengkap ya Mas Bedu. Menjaga kesehatan mulut sekaligus menjalankan sunnah Rasul. En juga mau coba En mau beli pasta gigi Sasha untuk keluarga juga di rumah. Beli yang banyak Alhamdulillah. Nah, ini Bedu kasih untuk Mama di rumah. Nah, Hatur nuhun Bedu. Iya. Masya Allah. Alhamdulillah Bedu, Mamah juga di rumah sudah pakai ini setiap hari. Alhamdulillah. Karena Sasha siwak sudah terjamin halalnya. Alhamdulillah, makasih ya Mas Bedu atas informasinya. Insya Allah bermanfaat nih untuk aku, nenek, dan jamaah di rumah pastinya. Sama-sama En, sama-sama Mama. Sasha, pasta gigi halal bersiwak, bebas bau mulut. Nah, buat pemirsa di rumah, jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Rumah Mama Dede.